dilakukan sama Musa bagi dua tim. Tim muda bersama dengan Yosua maju bertempur melawan bangsa Amalek. Tim yang tua, yaitu Musa, berdoa. Alkitab mengatakan ketika Musa berdoa dan mengangkat tangan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua untuk memukul mundur bangsa Amalek. Tapi ketika Musa lelah berdoa, Yosua dikalahkan oleh bangsa Amalek. Puji Tuhan, waktu itu ada Hur dan Harun yang menopang kedua tangan Musa untuk selalu berdoa. Kadang-kadang doa ini memang kalau kita sendiri ada momen-momen di mana kita lemah. Tapi kalau kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman, membuat kita tuh jadi bergairah. Makanya penting di sini untuk kita punya komunitas seperti PDPK hari ini yang menopang, yang menyemangati kita untuk terus bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Musa ditopang tangannya sama Harun dan Hur, maka Yosua yang muda diberikan kemenangan dan mampu memukul mundur bangsa Amalek, dan bangsa Israel diberikan kemenangan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Bapak, Ibu, dan Saudara itu satu hari berdoa berapa kali? Kalau orang Muslim, satu hari berdoa 5 kali. Kalau orang Yahudi, satu hari berdoa 3 kali. Dalam Daniel 6 ayat 10. Daniel itu berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Tapi kalau Daud berdoa, satu hari itu 7 kali. Berarti kalau 7 kali sehari, satu hari itu 24 jam dibagi 7. Berarti setiap 3,5 jam Daud tuh berdoa. Makanya ya, Daud itu doa-doanya dijawab Tuhan. Dan yang kedua, Daud itu hidupnya banyak berubah. Kenapa? Karena dia ambil waktu untuk banyak berdoa. Kesalahan Daud lebih fatal dari kesalahan kita. Lebih besar, lebih bejat dari kita. Tapi Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Beda sama kita. Memang kita tuh nggak melakukan dosa seperti Daud lah. Membunuh, berzina, niduri istri orang, suami orang. Tapi walaupun dosa kita nggak seberat Daud, tapi kita melakukan dosa itu bisa berkali-kali. Kenapa? Karena kita nggak seperti Daud yang serius, sesibuk apapun punya waktu dengan Tuhannya. Ayo, buat kita semua yang lemah, buat kita semua yang sedang dalam keadaan down, ambil waktu untuk pakai lutut berdoa agar dapat kekuatan Tuhan. Dan bagi semua saudara yang dalam keadaan baik-baik, bagi semua saudara yang sedang diberkati Tuhan, ayo pakai lutut tuh berdoa agar kita tetap berjaga-jaga. Jangan merasa bahwa kita tuh paling hebat, kita itu paling suci, kita ini nggak bisa jatuh dalam dosa. Siapa bilang? Kemarin di Sydney, teman saya baru WA, tadi malam baru WA. Jo, kamu tahu gereja ini? Oh ya, saya tahu tuh. Itu gereja paling rohani sekota Sydney. Itu paling banyak doa puasa. Banyak melakukan hal-hal profetik. Saya pernah diizinkan untuk bicara di gereja itu. Wih, hadirat Tuhan kental. Tapi tahukah Jo? Ya, kenapa? Waduh, itu dia saya sedih. Sekarang bubar itu gereja. Loh kenapa? Anak pendetanya LGBT, lesbian, sama penari. Pada anak pendetanya itu sudah menikah, udah punya suami dan punya anak. Sekarang suaminya bikin gereja sendiri. Dan istrinya dukung mamanya untuk terus melanjutkan gerejanya. Tapi udah kosong. Loh, saya bilang, bukankah gereja ini kuat sekali dalam profetik? Bukankah kuat dalam doa syafaat dan doa puasa? Betul, itu dia. Kenapa bisa? Wah, dari situ tadi malam saya merenung dan menarik sebuah kesimpulan. Gak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Gak ada seorang pun yang kuat. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus yang berapi-api dan meledak-ledak, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja agar kamu jangan jatuh dalam dosa? Dan betul, akhir Petrus jatuh. Kenapa? Tidak berjaga-jaga. Bayangkan Petrus bisa jatuh
gereja salah satu yang rohani di kota Sydney ambruk sekarang, apalagi kita. Yang ketiga, kita belajar bagaimana doa Yesus di tengah penderitaan yang ketiga. Yaitu ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Bapa di surga, pasti tersedia jaminan rencana yang terbaik datang dalam kehidupan kita. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, yang terjadi mulia terjadi bagi kita semua. Di mana kematiannya, lewat dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Maka dia menyelamatkan kita. Wow. Jika Yesus memaksakan kehendaknya, yang terjadi, maka dia tidak akan pernah bangkit dari kematian. Wah. Berikutnya, jika Yesus memaksakan kehendaknya terjadi, maka dia tidak pernah diberikan nama di atas segala nama. Berikutnya, jika Yesus memaksakan kehendaknya, maka dia tidak pernah diserahkan segala kuasa yang ada di bumi ini kepada Yesus. Haleluya. Namun, ketika Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa, yang the best terjadi, dia menyelamatkan kita. Ketika Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa, yang terjadi, hari ketiga Yesus bangkit. Ketika Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa, yang terjadi, nama segala nama diberikan pada Yesus. Ketika Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa, maka yang terjadi adalah segala kuasa yang ada di bumi diserahkan kepada Yesus. Bapak Ibu, makanya penting di sini, kita ini punya keinginan yang kuat sekali. Tapi waktu kita berdoa, kita itu sedang menyelaraskan, menetralkan kehendak kita agar bisa sama dengan kehendak Tuhan. Makanya orang yang gak pernah berdoa itu, dia gak pernah bisa tahu kehendaknya Tuhan. Dia selalu memaksakan keinginannya. Di masa pandemik ini, saya ingat waktu saya diminta sama Tuhan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, buat mereka yang gak punya tempat tinggal, dikasih makanan siap saji, kasih sembako, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang kehilangan juga persembahan kasih buat mereka. Itu kami salurkan minggu pertama, minggu kedua bantuan. Tapi begitu minggu ke-8, itu keuangan yayasan terganggu. Karena kita ini satu yayasan yang nggak punya dana cadangan. Jadi tiap bulan itu dana itu habis. Disalurkan untuk program Feeding the Children, education kepada 5.000 anak di pedalaman Indonesia. Jadi ketika masa pandemik ini ada program tambahan, yaitu memberikan setiap minggu 500 paket sembako, kemudian 450 nasi saji, dan puluhan dana tunai kepada hamba Tuhan. Jadi sempat terganggu di minggu ke-8. Dan bagian keuangan berkata, Pak Jojo, ini kalau diteruskan yayasan tutup. Ini semua nggak bisa gaji karyawan. Jadi Bapak pikir baik-baik untuk melakukan program peduli sesama ini. Karena mengganggu program utama. Karena masa pandemik, Bapak tahu sendiri beberapa donatur mereka mengalami juga masalah dalam bisnis mereka. Sedangkan dana yang keluar udah pasti dana yang masuk ini mulai sedikit terganggu. Pikirkan baik-baik dengan program peduli sesama ini. Wah, saya berdoa Bapak Ibu, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah jalan di mana persimpangan jalan, wah, waktu berdoa Tuhan berkata, jalan terus. Bantulah buat mereka, hamba-hamba Tuhan. Bantulah buat mereka yang kelaparan. Saya berkata sama bagian keuangan, jangan berhenti, lanjutkan, karena Tuhan berkata suruh lanjutkan. Saya nggak jamin ini yayasan bisa jalan terus. Saya tahu memang nggak jamin, tapi yang jamin
Terserah kalau Tuhan suruh, ya Tuhan pelihara. Kalau nggak Tuhan pelihara, ya sudah berhenti. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dari minggu ke-8 sampai hari ini minggu ke-58. 58. Udah 1 tahun Tuhan tetap memelihara. Dan kami masih bisa terus menolong mereka di masa pandemi COVID-19. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara semua, hari ini kita belajar. Di mana 3 pelajaran dari doa di tengah penderitaan. Yang pertama, doa di tengah penderitaan adalah bukti ketaatan mutlak kita sebagai seorang hamba. Yang ketiga, doa di tengah penderitaan adalah sumber kekuatan kita di masa kesengsaraan. Yang ketiga, doa di tengah penderitaan menyelaraskan kehendak kita agar rencana Tuhan yang terbaik itu terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa agar setiap kita mengalami yang terbaik dari Tuhan, walaupun masa-masa tidak bersahabat sekalipun. Tuhan Yesus memberkati.